Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Merenungkan bacaan Injil hari ini, saya menjadi ingat kisah seorang teman OMK yang membagi pengalamannya. Sampai umurnya yang sudah lebih dari 20 tahun, dia belum menerima komuni pertama, walaupun dia dibaptis sejak bayi. Beberapa hal menyebabkan dirinya belum mendapat kesempatan untuk belajar komuni pertama. Setiap minggu, ketika tiba saatnya menyambut komuni, dia hanya duduk di bangku, melihat, dan mendambakan kesempatan yang sama untuk dapat menerima tubuh Kristus. Teman-temannya yang sadar dan melihat hal ini seringkali bertanya, "Kenapa nggak terima komuni?" Bahkan ada juga yang berulang-ulang menanyakan hal yang sama, sampai kadang-kadang dia merasa malu dan tidak mau duduk sebangku dengan teman-temannya saat perayaan Ekaristi. Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang yang bertanya kepada Yesus pada bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Mereka mempertanyakan, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti halnya murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Mereka merasa aneh melihat ada orang yang berbeda dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di kalangan orang Yahudi. Rasanya kita juga sering bersikap seperti orang-orang ini. Kita seringkali kepo dan terkadang malah menerka-nerka penyebabnya jika kita menemui ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita di luar kebiasaan atau aturan yang seharusnya. Bahkan, tak jarang hal yang kita terka-terka itu kita kembangkan menjadi sebuah gosip. Hari ini kita diingatkan Yesus untuk selalu menjadikan dirinya sebagai dasar dari segala gaya hidup kita. Aturan dalam berpuasa atau praktik keagamaan lainnya bukan tidak baik. Yesus saja berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia menjalankan tugas perutusannya. Tetapi hal yang lebih penting lagi, kita harus sadar bahwa semua itu adalah sarana kita untuk lebih dekat dengannya. Karena sesungguhnya Dia sendirilah yang hadir membawa kegembiraan bagi kita.
Selain dengan analogi pengantin pria, pada bacaan Injil hari ini, Yesus juga menunjukkan jati dirinya dengan perumpamaan kain baru dan anggur baru. Dengan anggur baru, kita disegarkan dari dalam, dan dengan kain baru, kita terlihat lebih baik dari luar. Keduanya memiliki relasi dalam dinamika kehidupan spiritual kita. Kita memperlihatkan di luar pekerjaan-pekerjaan baik kita yang menunjukkan karya Tuhan, dengan semangat iman, harapan, dan kasih yang baru yang bersumber dari Yesus di dalam hati kita. Maka sudah selayaknya, untuk menerima Yesus Sang Pembawa Pembaruan, kita juga harus mempersiapkan hati kita yang baru. Kita diminta untuk mengubah diri kita, cara berpikir, sikap, dan tutur kata kita. Kita miliki cara hidup dengan semangat yang baru, yang sesuai dengan hidup Yesus menurut Roh. Mari sahabat Fred, di awal tahun baru, ayo kita lihat lagi resolusi yang kita buat untuk tahun ini. Jangan cuma nulis rumah baru, mobil baru, atau pacar baru. Semangat iman yang baru juga jangan sampai ketinggalan. Semoga kita dimampukan ya, tentunya dengan bantuan Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap bersukacita, Tuhan memberkati.